lagi melalui video ini dengan channel Resume Writer. Bedah CV beasiswa, cara membuat CV beasiswa yang baik dan benar. Webinar, kursus, porsi non-akademik, template CV. Ada subscriber menanyakan strategi cara bikin CV beasiswa atau cara buat CV beasiswa supaya nilai diri terangkat di penilaian. Pembahasan yang cukup luas, namun supaya tetap ringkas dan padat, pembahasan dibagi menjadi 3 materi atau 3 item. Materi pertama, hilangkan dari CV apa saja yang tidak mempunyai nilai. Cara menilainya bagaimana? Coba berdiri di posisi yang membaca CV tersebut. Tanyakan kepada diri sendiri, manfaat atau nilai apa yang bisa diberikan oleh pemilik CV. Beberapa hari yang lalu, Resume Writer mengeluarkan video yang berjudul Contoh CV Fresh Graduate, cara membuat CV Fresh Graduate yang dikhususkan untuk lulusan SMA, SMK, atau S1 dengan nilai pas-pasan dan belum bekerja. Mari kita lihat contoh CV Fresh Graduate tersebut. Porsi yang cukup memakan tempat di CV tersebut adalah webinar. Namun, bila kamu menggunakan CV untuk beasiswa, jangan pernah memasukkan webinar atau kursus atau pelatihan atau workshop. Saya masih banyak melihat pelajar yang memasukkan kursus ini itu di CV untuk beasiswa kuliah. Mengapa CV untuk daftar beasiswa sebaiknya tidak memasukkan webinar atau kursus atau pelatihan dan sebagainya? Tapi, pelajar yang melamar pekerjaan untuk pertama kali boleh memasukkan kursus di CV-nya. Jawabannya akan cukup panjang dan technical. Intinya begini, pelajar yang mencari beasiswa sama dengan pekerja yang mencari pekerjaan baru. Saat pekerja mencari pekerjaan baru, masih dalam satu grup kegiatan yang namanya kerja. Saat pelajar mencari beasiswa, masih dalam satu grup kegiatan juga yang namanya belajar. Bila seseorang tidak pindah grup, maka orang tersebut harus menawarkan yang sudah terbukti. Kalau kursus sudah terbukti atau belum? Belum. Bila sudah dipraktekkan cukup lama, baru namanya sudah terbukti. Bila belum terbukti, nilainya berapa di mata pembaca CV? 0. Tapi, apa benar-benar tidak boleh memasukkan kursus, pelatihan, dan sebagainya di CV? Lihat contoh CV untuk beasiswa yang pernah saya berikan, yang memasukkan kursus bahasa Arab. Jadi, jawabannya boleh karena tidak ada larangan. Bila ada sedikit tempat di CV, bolehlah dimasukkan 1 atau 2 kursus dengan maksud menunjukkan inisiatif. Tapi, pelajar yang CV-nya digunakan sebagai contoh CV beasiswa, sumber inisiatifnya sebenarnya banyak. Tapi tetap, nilai jual kursusnya 0. Kenapa 0? Karena belum terbukti dia bisa bahasa Arab. Bagaimana supaya nilai kursus tidak 0? Jangan disebutkan kata kursusnya. Sekalian saja tulis able to understand basic Arabic. Tapi nilainya tetap tidak besar, kecuali kamu mau ambil jurusan misalnya hubungan internasional. Bagaimana bila tidak disebutkan kata basic, sehingga tertulis able to understand Arabic? Silahkan, tapi bukannya itu bohong dan atau menyesatkan. Bagaimana kalau kamu ditelepon untuk diinterview dan yang menginterview selipkan pembicaraan bahasa Arab? Begitu kamu tidak bisa membalas dengan lancar, apapun yang ada di CV kamu dinilai 0. Apapun yang ada di CV. Materi kedua, porsi kemampuan akademik dan kemampuan non-akademik, komunikasi, 50-50. Yang penting, dalam cara membuat CV beasiswa, penuhi CV dengan penghargaan, ujian-ujian kesetaraan, kompetisi, dan kegiatan komunikasi. Karena yang mereka cari dari pelajar ada 2, kemampuan akademik dan kemampuan komunikasi, baik lisan maupun tulisan. Dan kegiatan komunikasi ini luas, bisa keorganisasian, sosial, atau wirausaha.
Dan porsi kemampuan akademik dan kemampuan komunikasi di CV beasiswa sekitar 50-50. Berarti saat masuk kegiatan komunikasi, pastikan benar-benar masuk ke dalamnya atau benar-benar terlibat. Supaya nanti saat nulis esai atau interview, ceritanya mudah, enak didengar karena mendalam dan padat. Materi ketiga, template CV untuk beasiswa. Dan yang terakhir, ada seorang pelajar Indonesia yang mengejar top graduate business school di US. Tidak ada yang tahu mengapa application-nya ditolak. Yang jelas, saat di interview, dia dibilang untuk memperbaiki bentuk CV-nya dengan mencontoh CV Harvard. Pesan yang ingin saya sampaikan, gunakan format CV yang sudah saya berikan yang fokus ke konten. Karena template CV tersebut merupakan standar internasional. Jangan gunakan CV dengan desain atau bahkan yang berwarna, yang desainnya sendiri sudah makan tempat. Baik, saya rasa cukup dulu sampai di sini. Jangan lupa untuk berbagi ilmu dan informasi kepada yang lainnya dengan cara klik tombol share. Bila ada pertanyaan, silakan tulis di komentar. Good luck dan salam.